Halo Sobat Tani, kali ini kita akan mengikuti pelatihan peningkatan manajemen kelembagaan petani yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran dari kegiatan ini adalah petani, kelompok tani. Kenapa petani dan kelompok tani? Karena dirasa perlu ada satu pendidikan, satu pelatihan di mana petani harus kita bekali dengan sebuah materi, sebuah pelajaran tentang kelembagaan. Kelembagaan itu di dalamnya ada bagaimana manajemen petani, dinamika petani. Kenapa manajemen? Petani harus kita bekali dengan satu ilmu tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana mengantisipasi nanti ada order di luar daripada pasar lokal. Ini tentu menjadi satu hal yang harus kita bekalkan kepada petani kita. KAS Semarang Hotel juga menjalin kerjasama dengan 2 kelompok tani di Jawa Tengah. Kerjasama tersebut merupakan buah fasilitasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Melalui kerjasama yang diteken itu, nantinya KAS Hotel bakal menyerap komoditas sayur dan kopi yang telah dihasilkan petani. MOU dengan hotel itu adalah satu bentuk keseriusan dari user hotel dan keseriusan komitmen dari petani. Tentu MOU merupakan satu landasan hukum untuk terjadinya sebuah transaksi. Jika tidak, maka bisnis tidak akan berjalan dengan normal. Jadi MOU adalah suatu bentuk saling komitmen antara hotel dengan kelompok tani. MOU melindungi hotel sebagai user, MOU juga melindungi petani sebagai produsennya. Jadi ini harus compare, harus sama yang dituangkan dalam tanda tangan MOU kemarin itu. Itu nanti yang merusak apa? Yang merusak kelompok tani, modal-modal saya punya lahan, lahan sopo. Sekali lagi, jangan main-main. Kenapa? Ini reputasi tambah baik kelompok tani yang semangat. Kelompok tani ono sing jenenge dibantuan, Mas. Mak, bos, lah muni bos mesti ngemis ya. Tidak ono, gue ketemu kanca bos, hati-hati rokokmu hilang. Lho, transaksi. Bawa Gunung Waran. Pak, kita minta pipanisasi, Pak, buat pengairan. Keuntungannya didapat petani, petani akan mendapatkan harga yang baik, kemudian jaminan pembayaran, karena di situ dituangkan dalam MOU, kemudian kepastian order. Saya rasa itu. Nah, MOU, keuntungan MOU kepada pihak hotel, pihak user tentu mendapatkan harga yang bagus karena memutus mata rantai. Kemudian jika itu sayuran akan mendapatkan sayuran yang freshener, sehat, segar. Haknya adalah petani memenuhi, hak petani adalah petani mendapatkan pembayaran yang disepakati bersama. Kedua, adanya aturan main jika dibutuhkan kayak semacam down payment, uang muka, itu menjadi hak petani. Kewajiban petani tentu memberikan produk yang sesuai dengan apa yang telah diberikan dalam bentuk sampel. Kalau sampelnya bagus, ya tentu dalam pelaksananya sampelnya juga harus bagus. Kalau di sampel harganya disepakati, tentu dalam pelaksananya harganya juga harus harga yang telah disepakati bersama yang dituangkan dalam MOU. Hak dan kewajiban petani tentu akan menjadi perhatian dari dinas, karena dinas adalah fasilitator dari kegiatan atau agenda MOU tersebut. Hak dan kewajiban hotel, haknya adalah hotel mendapatkan barang produk yang sesuai dengan sampel. Kalau itu sayuran harus fresh, kalau harus dibutuhkan pagi harus datang pagi, kalau barangnya harganya ada naik ya harus diberitahu. Kewajiban hotel tentu berkaitan dengan pembayaran. Kalau sepakat pembayaran 2 bulan, 2 bulan. Kalau pembayarannya cash ya harus cash. Akan berjalan. Kenapa? Ada nilai namanya blessing, keberkahan.
Hotel yang sudah menyerap di Jawa Tengah ada 17 hotel, dan kelompok tani di kaitan dengan ini ada sekitar 9 kelompok tani dari Boyolali, Salatiga, Brebes, kemudian Temanggung, terakhir kemarin ada di Cepogo. Yang menginisiasi, yang membidani kami dari Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, karena kami melihat ada satu hal yang selalu muncul, yaitu pertanyaan besar bagaimana produk yang ditanam sesuai dengan SOP, sesuai dengan arahan dinas, tapi jualnya kemana. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang selalu muncul, sehingga kami menginisiasi bagaimana caranya pertanyaan terakhir itu bisa kita wujudkan dalam bentuk realita di lapangan, yaitu adanya kerjasama dan difasilitasi oleh dinas. Fasilitasi itu kewajiban kami. Yang ada di diri panjenengan, satu, manajemen dipelajari, yang kedua, profesional, ojo abal-abal, ya. Yang tidak kalah pentingnya, panjenengan itu amanah. Pada saat nanti Pak Dono tanda tangan dengan Bunda, jaga kepercayaan itu, ya. Jangan sekali-kali menjatuhkan diri sendiri hanya dengan ngapusi orang lain. Kualitas kopi yang dikirim ke sini adalah yang hari ini ditandatangani. Tentu harapan ke depan kita akan lebih banyak petani yang kita masukkan, kita rekrut, dan tentu kita lebih banyak hotel yang bisa menyerap, atau hotel satu tapi dia membutuhkan lebih banyak komoditas. Kalau kemarin hanya kopi dan sayuran, mungkin bisa ke beras, ke telur, ke daging, ke buah-buahan, ke palawija atau rempah-rempah. Saya rasa itu, Pak. Tentu ini kita harus merangkul sebagai partner kerja di lapangan, Pak, karena data yang lebih memiliki data valid ada kabupaten atau di daerah, sehingga tentu kabupaten seperti kemarin di Solo kita menggandeng Kabupaten Solo Raya, Pak, dalam tanda tangan MOU dengan salah satu hotel terbesar di Solo kaitan dengan suplai dan fasilitasi sayuran di Solo. Memfasilitasi petani. Di depan kita ini sudah ada kopi dari Mas Dono. Sama dengan petani juga di lereng gunung jauh, dan hari ini juga ada KUB, Kelompok Usaha Bersama Lentera. Ini yang mensuplai Bapak kita Pak Suprianto, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, hadir untuk memberikan semangat kepada panjenengan semua. Tepuk tangan dong. Pujian mana pujian? Pujian berjanjilah kepada petani-petani ini bahwa peluang untuk petani Jawa Tengah tetap terbuka di Hotel Khas. Pasti dong Pak, pasti. Karena memang kita salah satu visi misinya hotel namanya khas ya Mas. Khas. Jadi kita berusaha untuk mengambil produk yang menjadi kearifan lokal untuk dimasukkan di dalam nilai produk atau nilai servisnya kami Bapak. Nah, ini menjadi komitmennya kami, mulai dari kemarin sudah ada dari sayur mayur ya Pak, kemudian kopi. Nah, selanjutnya bisa berkembang ke komoditas lain. Hotel tetap butuh beras, beras, telur. Tujuannya kami ke depan. Bangku ada, bangku. Pegawai bisa juga, banyak yang kurang gimana hotel sama kalian, ya kan? Baik. Sama nanti paymentnya bisa ini ya Pak, tempo ya. Tempo. Jadi gini, teman-teman petani itu kadang-kadang kayak orang jual gorengan. Barang goreng rampung itu harus bayar, harus itu jangan. Ada tempo, beri nafas sama hotel juga, sebulan 2 bulan, tapi lebih dari itu juga jangan, kasihan petani. Kan gitu ya. Nanti dengan Pak Eko. Sepakat gitu ya. Sepakat. Bisa kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati General Manager Hotel Semarang beserta jajarannya. Yang saya hormati teman-teman dari Distanbul, ada Mas Bayu, Mas Eko, dan teman-teman yang lain. Yang saya hormati juga teman-teman media. Yang saya hormati tamu khas hotel Pak Roy, ya, ini dari Jakarta. Beliau hanya kepengen melihat panjenengan kayak apa. Serius nggak kita? Ya. Terima kasih Ibu atas fasilitasi ini.
inilah muka petani Jawa Tengah. Ben nang kono ora iso digolek karo GPS, tapi tetap omong Pak Dono. Iya. Ini penampilan petani kita. Yang lebih senior ada lagi, Bu. Pak Rebo sing lair mbuh dina aku ora ngerti. Nggih, dan teman-teman peserta pelatihan manajemen kelompok tani. Ilmunya sangat terbuka. Kalau saya suruh ngisi orang sing gelem ngantuk, itu pasti. Karena manajemen kelompok. Ketoke bahasanya mudah, tapi nglakoni ora gampang. Hari ini ada contoh kita Pak Dono, ada senior kita Pak Rebo. Panjenengan kepengen enggak untuk jadi Pak Dono dan Pak Rebo? Enggak pengen. Tapi untuk menjadi seperti Pak Dono dan Pak Rebo kepengen. Apa yang panjenengan bayangkan? Sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Fasilitasi mudah. Fasilitasi itu kewajiban kami. Yang ada di diri panjenengan, satu, manajemen dipelajari, yang kedua, profesional. Ojo abal-abal, kepengine kaya Pak Rebo, kaya Pak Dono, tapi orang profesional. Ya, yang tidak kalah pentingnya panjenengan itu amanah. Pada saat nanti Pak Dono tanda tangan dengan Bunda, jaga kepercayaan itu. Ya, jangan sekali-kali menjatuhkan diri sendiri hanya dengan ngapusi orang lain. Kualitas kopi yang dikirim ke sini adalah yang hari ini ditandatangani. Jangan sekali-kali kau campurkan bahan bangunan. Apa? Bahan bangunan apa? Pasir. Jangan itu, karena itu akan menjatuhkan panjenengan sendiri. Bila perlu ditambahi agar lebih bagus, dan Ibu JM jadi kaget, kok iso ya dengan harga segini ternyata kualitasnya bisa. Jaga itu. Hari ini kita berhitung Rp1 tapi untuk sekian hari dalam 1 tahun, daripada Rp10 tapi sehari itu seumur hidup. Betul? Ini keberlanjutan yang harus kita jaga bareng-bareng. Betul ya? Nanti kita saksikan. Kalau saya menyaksikan itu sebagai wasit. Kalau nanti Pak Dono ngirim barangnya di Koplen oleh GM khas Hotel Semarang, Pak Dono sing tak cita. Tapi kalau Bunda telat bayar, saya tak cita. Ya? Jadi prinsipnya saya jadi wasit. Ini Pak Rebo mau mesam-mesam tak ngerti. Itu ya, jadi Pengalaman sudah Pak. Pengalaman. Jadi teman-teman juga harus banyak belajar untuk bisa masuk menjadi supplier hotel. Iya, kita coba. Di daerah mana yang belum? Ini peserta dari mana ya? Demak, Pati belum. Kita belum pernah. Kita coba. Kita belajar bareng-bareng. Blora juga belum. Ya, belum ya? Daerah itu belum ya? Belum, karena kita masih di Solo Raya, Semarang sama Mulon sampai ke Pekalongan. Dan saya yakin teman-teman ke depan masih banyak kesempatan. Saya ketemu beliau itu di khas Pekalongan. Begitu pindah ke sini, yang pertama ditunjuk ruangan saya. Pak, kenapa saya nggak diundang? Akhirnya saya bisa soal di sini, Bu. Matur nuwun. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman, banyaklah belajar dan jangan malu. Insya Allah kami dibayar untuk jadi pelayan panjenengan. Apakah 2 orang ini nakal panjenengan? Baik. Dijawab kok nggak dijawab? Hah? Baik hati. Tenang nih. Kalau yang jawab ke sana saya nggak tanya, kalau yang ke sini ya kan. Ini jawabannya beda. Oke, matur nuwun, dan semoga nanti yang apa kita saksikan menjadi tonggak bagi teman-teman Pak Dono terutama,
dan khas Hotel Semarang untuk bisa maju bersama petani Jawa Tengah. Dan saya berharap teman-teman juga termotivasi untuk bisa tanda tangan bareng. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sesi prasambutan ya Pak tadi dengan Pak Eko. Bapak, pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Ini acara hari ini luar biasa. Ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk kami Pak Kadis. Alhamdulillah suatu kehormatan untuk khas Semarang Hotel bisa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan para petani lokal dan Pak Kadis yang seperti saya sampaikan bahwa memang khas ini kan namanya khas ya. Kalau teman-teman nanya khas itu kepanjangannya apa sih? Nggak ada kepanjangan. Khas ini sebenarnya adalah pemerintah membuat brand hotel ada 3, bintang 3, 4, 5. Nah kami di level bintang 3 ini khas. Memang diminta untuk bagaimana caranya supaya hotel tersebut mengambil autentik atau ciri khas daripada produk lokal untuk diwajawantahkan masuk di dalam nilai produk dan layanan. Nah inilah salah satu pengwejawantahan kami adalah bekerja sama dengan Bapak Ibu dengan Pak Rebu di sini dalam hal komoditas sayur ya Pak. Kemudian ada Pak Dono. Makasih banyak Pak Dono dalam hal komoditas kopi. Nah ini ada teman-teman yang lain di depan. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan komoditas lain akan ikut pastinya karena kita setiap hari butuh beras, kita setiap hari butuh telur, setiap hari butuh banyak ya. Ini ada teman-teman, ada timku juga di sini Pak. Ini semuanya menyaksikan. Kalau kedepannya ini juga bisa difasilitasi, walaupun memang tadi Bapak tekankan bahwa memang kalau di hotel kan beda ya pola untuk administrasi pembayaran, tidak seperti di pasar yang ambil langsung bayar. Nah, kedepannya kalau ini juga bisa difasilitasi di sini, insya Allah kami akan sangat support dan juga berterima kasih Pak. Karena memang ini adalah salah satu visi misinya kami. Ya, dari saya tidak panjang karena tadi Bapak sudah mewakili. Kemudian ada Pak Eko, kemudian Pak Bayu yang selama ini mendampingi luar biasa. Terima kasih Bapak. Kalau dengan Pak Rebu kan udah lama ya Pak, dari awal Januari ya. Dari Januari, kalau Pak Eko 2 bulan ini. Pak Dono 2 bulan ini. Nah tadi Pak Dono ini testimoni ya. Saya tadi approach Pak Roy masih ada di sana, tadi juga disinggung sama Pak Kadis. Beliau gini, kemarin pas datang melihat, ada kopi keren nih. Cuman di pikirannya Pak Roy, pasti kopinya Essence nih. Ya, jadi. Terus pas dilihat siapa tadi? Mbak Isna ya. Mbak Isna tadi dilihat bawa kopi ini. Wah ini pasti kopi beneran nih, gue mau minum. Jadi makanya inilah kenapa kita mengambil salah satu produk dari petani lokal, karena memang produk kalau di hotel itu kualitas sangat diperhitungkan. Nah ini yang akan kami jaga. Tadi Pak Garis terima kasih banyak. Benar Pak Dono, tolong dijaga kualitasnya, kami pun akan menjaga dan ini menjadi kebanggaan untuk kami Pak. Gitu Pak Kadis. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Kita langsung ke pendatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama tidak hanya sebatas butuh dan bayar, tapi ini sebuah kepercayaan yang diberikan oleh kepala dinas atas nama dinas kepada panjenengan. Pegang prestasi ini, pegang komitmen ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak, terima kasih Pak Dono. Pak Tentrem mana Pak Tentrem? Mantap. Terima kasih Bapak. Bayaran ini Pak. Terima kasih. Ini bukti nyata bahwa petani kita bukan petani abal-abal. Begitu ya? Buktinya beliau jualan khas hotel berani tanda tangan kontrak. Maturun Bu, terima kasih dukungannya dan semoga khas hotel semakin berkembang. Amin.
Alhamdulillah Pak ya, dengan kerjasama yang kita laksanakan antara Kas Hotel dan petani-petani yang di bawah naungan dari AA, itu kita mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Jadi jenis sayuran mulai dari pokcoy, putren, kol ataupun sawi hijau yang kita terima itu dalam keadaan segar, fresh. Itu nomor satu, ya. Jadi dari kualitas kita pasti udah bisa melihat kan, wah dengan warna yang cerah, hijau. Bukan karena ada kepala dinas di sini Pak ya? Belum, bukan Pak. Ini ada GM saya juga. Jadi seperti itu. Dengan hasil yang maksimal atau sayuran yang maksimal, kita bisa bikin produksi yang lebih maksimal lagi. Seperti itu Pak tentunya. Pak Chef, adakah komentar dari konsumen khas hotel dengan di dropnya kualitas makanan yang tersaji dari bahan baku petani langsung? Alhamdulillah Pak, untuk hasilnya bisa dilihat dari komen-komen yang kita dapat. Untuk jenis sayuran, kita selalu mendapatkan komen yang bagus. Alhamdulillah. Karena apa? Sayuran nggak bisa dibohongin Pak ya. Dari warna, tekstur, begitu dipotong kan udah beda taste-nya. Ada yang manis, ada yang nggak segar seperti itu. Jadi terima kasih kerjasamanya dengan para petani ya Pak yang menghasilkan sayuran yang segar dengan kualitas yang bagus tentunya. Begitu. Terima kasih. Saya minta informasi dari barista. Dua barista, yang satu cakep, yang satu cantik. Setuju? Setuju nggak? Apa komentar Anda kalau Mas Hari kan katanya baru kalau di sini. Nah, sekalian saya minta perbedaannya dulu di sana, nggak usah disebut tempat, dan setelah kayak di sini. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hari. Untuk kebetulan saya di sini masih baru, masih seminggu. Tapi untuk saya sudah bekerja di bidang kopi sekitar 2 tahunan. Jadi sudah sering merasakan kopi luar, kopi lokal tuh sudah sering. Sama sering main juga di tempat roastery kayak tempatnya Mas Dono. Saya juga sering main. Jadi untuk kualitas kopi lokal sih sebenarnya lebih pas aja Pak di lidah, lebih enak. Soalnya kita kalau dari kecil, dari muda tuh kopinya kan juga kopi lokal. Ketika kita pakai kopi yang luar negeri seperti kayak contoh Geisha kayak gitu, kalau menurut saya kurang Pak. Soalnya tes rasanya kurang tidak. Lidah Lidah orang Indonesia. Kilo 2 juta gitu. Jual brand Pak. Oke, terima kasih. Coba Mbak Isna. Mbak Isna udah lama di sini? Kalau saya di Kas Hotel Semarang ini udah kurang lebih 1,5 tahun Pak. Tapi untuk memegang di teras corner ini di bagian kopian kurang lebih 5 bulan Pak. Karena juga opening teras corner ini kurang lebih tahun baru kemarin baru buka gitu. Cuma yang dulu-dulu kan kita masih pakai kopi yang sebelumnya. Kalau perbedaannya memang jauh banget Pak ya. So, Bu Mari udah bisa merasakan juga karena Mas Dono GR. Bedanya apa? Kalau di perbedaan rasanya memang perbedaan rasa sama warna Bapak. Jadi warna yang di kopi sekarang ini lebih pekat, rasanya pun juga lebih pekat dari yang digunakan. Lebih terasa kopi. Betul Bapak. Apalagi kan biasanya orang-orang Jawa gitu kan suka ngopi ya Pak ya. Kalau rasa kopinya kurang tuh kayak kurang nendang gitu. Jadi terima kasih. Ternyata baristanya pun komentar Mas Dono. Jadi itu ada Pak Dono ini. Itu Pak Dono soalnya Pak. Iya saya. Bukan settingan loh Pak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Pak Kadis, Mas Dono, teman-teman dari KAS dan teman-teman dari peserta pelatihan sore ini. Boleh saya sampaikan bahwa kami dari Dinas Pertanian Perkebunan sudah memfasilitasi kurang lebih 17 hotel di Jawa Tengah. Akan masih banyak hotel yang butuh. Hotel itu sekarang butuh petani. Kenapa? Satu, harga pasti lebih murah karena kita memotong mata rantai. Itu keuntungan kita. Kedua, pasti lebih fresh. Permasalahannya selalu di komitmen petani. Petani itu harus mengirim kok barengan di acara yang besok mesti dikalah ke.
Iya lah. Kurang kirim Pak nunggu mantu. Lah itu yang ada menjadi kendala. Ini harus didandani SDM ini. Manajemennya harus didandani, ya. Di tempatnya Bu Mariani atas nama Kas ini berani menggeser kopi lama, Pak. Tidak saya sebutkan mereknya. Saya kemarin tanya, Bu Mariani berani ngambil resiko geser. Pak, ini bukan masalah geser dan tidak. Kami butuhnya di situ. Nah ini kok ada Pak Kunting. Pak Kunting mau izin Pak Kunting. Jangan lama-lama Pak Kunting. Enggak ya? Enggak. Berapa lama Pak Kunting? Ya kita tergantung TT Pak. Oh, TT. Kita cepat. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, deh. Mohon izin Pak Kadis, kemungkinan mungkin untuk bulan-bulan berikutnya adakan semacam pelatihan manajemen bisnis untuk petani, sehingga petani bisa tahu bagaimana sih bisnis di pasar dengan bisnis di hotel. Teman-teman di petani itu kadang-kadang mintanya kayak jualan gorengan, Pak sih. Garing, payu, langsung dibayar. Tidak. Ini ada intervalnya. Ada 1 sebulan, 2 bulan. Tapi Kas kayaknya sekarang dipercepat ya? Insya Allah Pak. Berapa minggu? Ya kira-kira 9 minggu lah. Ya, terima kasih atas nama Dinas Pertanian Provinsi dan Perkebunan Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih. Panjenengan saya berikan untuk bisa menjadi saksi, juga menjadi semangat panjenengan. Tadi ada petani yang sudah bilang ngokro jadi petani di. Pak, jadi semangat ya? Gue jadi semangat sekarang Pak. Punya buah-buahan nggak deh? Ada produknya apa? Oh ya sudah. Pokoknya nanti bagaimana mekanismenya koordinasi dengan kami. Ya, saya rasa itu waktu dan tempat kembali ke kelas kembali. Nanti kita selesaikan sampai jam sore. Kita siapkan kamar. Monggo bisa kembali lagi ke ruangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kerjasamanya baru dimulai. Kita kemarin awalnya kita ditawari untuk kerjasama. Nah kita lihat dulu kopi sini, terus kita bandingkan dengan kopi produk saya itu lebih enak kopi saya. Lalu akhirnya saya di sini nggak cuma kerjasama aja, saya juga melatih penyeduhannya, penyajiannya, sama menu-menunya juga terbikin. Oh, ada resepnya sendiri Pak? Ada resepnya. Khususnya kalau yang dari sini sudah ada yang menu-menu khas ini. Tapi untuk yang saya tambahkan untuk menu yang internasional seperti cappuccino, cafe latte, terus espresso itu tadinya di sini belum ada. Nah, harapannya penikmat kopi itu bisa menikmati semua menu yang internasional. Untuk kelompok tani Budirayu ini berdiri sejak 2011 dan kita kelompok tani kita itu sebenarnya tidak hanya fokus di kopi, ada juga hortik, ada juga tembakau, dan kopi ini komoditas yang akhir-akhir ini sedang marak digeluti karena tidak dipungkiri kemarin akhir-akhir ini tembakau terpuruk. Jadi kopi ini petani mulai semangat menanam. Nah ini adalah bentuk kerjasama penyaluran dari petani sampai ke penyeduhan. Nah saya sebagai roastery atau penyangrai itu ada jembatan. Jadi petani punya produk biji, saya nyangrai dan saya menyalurkan ke khas hotel. Awal mulanya kita memang dijembatani oleh dinas dari Dinas Perkebunan Provinsi yang mengenalkan saya dengan CM-nya. Lalu akhirnya kita bincang-bincang, ngobrol, dan terus kita tes rasa kopinya, terus disukai. Akhirnya sampai hari ini sudah 2 bulan. Nah itu kemarin awal pertama nyoba 5 kilo itu 2 minggu langsung habis, terus meningkat. Sekarang sebulan hampir 20 kilo. Untuk jenis kopinya apa saja itu? Kita punya
Robusta dan Arabica. Kebetulan yang paling cepat di sini kan menu kopi susu itu Robusta. Kemarin saya sempat incas di sini 3 hari nginep di sini sambil ikut jualan itu pernah Sabtu Minggu itu habis 2 kilo. Hari Sabtu Jumat Sabtu Minggu itu rata-rata hari habis kilo roast bean. Kalau dengan petani lokal untuk sayur sudah 6 bulan, kalau yang kopi 2 bulanan. 2 bulanan. Menginisiasi program seperti Kita di awal kan ketemu dengan Istanbul ya Pak, jadi kita ngobrol terkait bisnis. Sebelumnya nggak bicara mengenai bisnis komoditas, yang kita bicarakan bisnis hotel. Tapi ternyata kan ini ada hubungannya ya, dari Istanbul kan ada binaan, kemudian kita juga butuh ternyata produk yang dikelola binaannya Pak di Istanbul. Nah, di situ kita ada inisiasi bahwa gimana kalau misalnya dari pihak hotel mencoba produknya petani binaan. Nah, dari situ kita kita coba dulu. Saya sebelumnya ketemu sama Pak Kadis sebenarnya di Pekalongan Pak. Waktu itu saya di Pekalongan. Kemudian di Pekalongan kita sudah mulai approach juga para petani. Waktu itu dengan kopi Pak. Kopi, setelah itu jadi kopi dulu baru masuk ke sayuran. Nah, sejak saya dipindahkan di sini, di sana juga tetap jalan. Di sini saya ketemu lagi sama Pak Kadis. Saya bilang, Pak, di khas Semarang juga saya melakukan hal yang sama, boleh nggak? Akhirnya disupport, dan bahkan di sini lebih banyak konsumnya atau lebih banyak pesanannya dari kami ke petani. Dan ini luar biasa karena segi kualitas kan bagus ya Pak. kesulitan atau kendala? Kalau kesulitan kendala enggak Pak, karena kita juga memahami kan petani lokal tidak mungkin mensupport semua karena memang kan dibutuhkan banyak ya. Tetapi kita bagaimana bisa supaya kita bisa saling melengkapi Pak. Jadi tidak juga maksudnya dominan ke petani lokal, tetapi kita juga tetap menggunakan apalagi vendor yang lain. Karena kan memang tidak boleh menunggu ya Pak. Kalau hotel itu kan harus cepat. Jadi kalau misalnya petani lokal nggak bisa, berarti kita harus disupport dengan yang lain. Tapi tetap prioritasnya kami adalah petani lokal.